I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Ayun Sapitri Ceniago dari kelas 12 IPA 4. Saya ingin memenuhi tugas video saya mengenai bagaimana proses terjadinya sintesis protein. Agar tetap sehat, tubuh kita membutuhkan banyak zat, salah satunya protein. Sehingga protein harus dibuat di dalam tubuh kita. Proses pembuatan protein ini dikenal sebagai sintesis protein. Proses sintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein yang melibatkan sintesis RNA dan dipengaruhi oleh DNA. Lalu, bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terjadi melalui 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA, sedangkan translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Maka secara singkat, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Nah, masuk ke tahap yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di nukleus atau inti sel. Pada proses transkripsi, terdapat 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada saat transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase akan menempel pada daerah promoter gen, lalu ikatan hidrogen akan dibuka. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, di daerah DNA terdapat 2 rantai, yaitu rantai DNA sense dan rantai antisense, di mana rantai sense inilah yang akan dipergunakan dalam proses transkripsi. Pada saat proses inisiasi, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Nah, poin penting yang harus ingat di sini adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA, dan sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Lalu masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap elongasi, di mana tahap ini adalah bergeraknya RNA polimerase di sepanjang untaian DNA yang bertindak sebagai cetakan DNA template. Lalu, proses transkripsi akan berakhir apabila RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen atau yang dikenal sebagai kodon. Selanjutnya, kodon akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma. Lalu dimulailah proses translasi. Nah, masuk ke tahap translasi. Translasi terjadi di sitoplasma dengan bantuan ribosom. Setiap kodon atau 3 basa nitrogen akan diterjemahkan menjadi 1 asam amino. Pada tahap ini juga Pada proses ini juga mengalami 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. RNA yang membawa kodon akan keluar dari nukleus menuju ke sitoplasma. Lalu datanglah ribosom subunit besar dan kecil yang akan menerjemahkan kodon satu persatu, dibantu dengan tRNA yang membawa antikodon dan asam amino. Setiap tRNA akan membawa asam amino yang spesifik sesuai dengan kodon masing-masing. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, pada rantai awal terdiri dari kodon AUG. Nah, apabila kodon AUG pada mRNA, maka dimulailah sintesis protein. Saat dimulainya sintesis protein, maka ribosom kecil dan besar akan mulai menempel. Nah, di sini kodon AUG ditempeli oleh ribosom kecil dan ribosom besar, di mana pada ribosom besar terdapat 3 sisi aktifnya, yaitu EPA. Nah, kodon ini akan memanggil pasangannya, dan pasangan ini akan membawa pesanan sesuai dengan kebutuhan oleh AUG. Nah, di sini AUG membutuhkan metionin. Lalu metionin ini tRNA akan membawa antikodon
di mana antikodon ini adalah pasangan dari mRNA dan membawa asam amino, yaitu asam aminonya di sini adalah metionin. tRNA masuk melalui sisi A untuk pencocokan kode-kode yang diminta. Lalu setelah cocok, bergeser ke arah P untuk pemutusan. Setelah diputuskan, masuk ke sisi E. Nah, di mana di sini metionin atau asam aminonya akan keluar. Nah, setelah selesai di tahap ini, lalu ribosom akan bergeser ke kodon GGU. Di sini kodon GGU, antikodonnya adalah SSA dengan asam amino yaitu glisin. Lalu setelah selesai, setelah masuk ke proses yang tadi, ribosom akan terus bergeser. Nah, ribosom ini akan terus bergeser sampai bertemu dengan stop kodon. Ini. Di sini stop kodonnya adalah kodon UAG dengan antikodon yaitu AUS. Setelah bertemu dengan stop kodon, maka proses sintesa akan berakhir. Setelah proses sintesa berakhir, sintesa protein akan berakhir, maka hasil akhirnya adalah rantai polipeptida. Translasi pun telah berakhir. Nah, pada gambar di sini, proses sintesis protein menghasilkan rantai polipeptida yang mengandung 1, 2, 3, 4, 5 asam amino. Di mana dengan kodon-kodon yaitu AUG dengan asam aminonya adalah metionin, GGU dengan asam aminonya adalah glisin, GAU dengan asam aminonya adalah asam aspartat, UGU dengan asam aminonya sistein, dan UAG yaitu stop. Maka disinilah rRNA akan memulai proses sintesis protein. Sekian presentasi saya mengenai proses terjadinya sintesis protein. Terima kasih. Udah lanjut, ya. Merupakan proses pengembalian atau penyalinan molekul DNA dari unitas DNA yang komplementer atau DNA sampai DNA. Pembacaan oleh dari tanda akhir koordinator tanda udah diambil oleh dua tanda itu yang akan ditransmisikan. Untuk DNA itu dimulai dari sintesa yang sintesis RNA disebut sebagai akan hubungan DNA itu RNA juga atau proses transkripsi dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu inisiasi, sintesis RNA, pemantauan atau transkripsi RNA, atau peneliti, sintesis RNA, tahapan dalam fungsi. A. Berlangsung dalam inisial. B. Dimulai dengan dibukanya bisa berhubung dengan ini. DNA polimer RNA. C. Bila DNA yang
kita cetak dengan urutan Pintunya. hanya untuk mengatur rantai tidak atau hubungan antara kodam dengan ini diatur melalui kode dalam proses eliminasi ini hanya ada satu pengetahuan yang dan dia akan memenuhi yang seperti pada proses transkripsi, translasi, apa di bagian salah satu yang kedua, rantai DNA berfungsi sebagai tindakan transkripsi, yaitu sintesis mRNA dan penyusunan komplementasi. Selama translasi mRNA dibaca sebagai urutan sekuen kata Nama saya Diva Aisyah, saya di kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses sintesis protein. Agar tetap sehat, tubuh kita memerlukan banyak zat. Salah satunya adalah protein, sehingga protein harus dibuat di tubuh kita. Proses ini dikenal dengan sintesis protein. Lalu bagaimana terjadinya proses sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dari dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA, sedangkan translasi proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Di dalam prosesnya ini memerlukan DNA dan juga RNA. DNA itu terdiri atas furin dan pirimidin, begitu juga dengan RNA yang terdiri dari furin dan pirimidin. Untuk furin pada DNA terdiri dari dua basa nitrogen, yaitu adenin yang biasa disingkat dengan A, dan guanin yang biasa disingkat dengan U. Sementara pirimidinnya terdiri dari sitosin yang disingkat dengan C atau S, dan timin disingkat dengan T. Untuk RNA, furinnya sama seperti furin DNA yang terdiri dari A dan G, sementara pirimidinnya terdiri dari sitosin dan urasin. Ada beberapa kunci yang harus dipahami, yaitu rantai sensei. Ini adalah template. Selanjutnya ada sensei, yaitu template. Yang ketiga ada kodon. Kodon merupakan RNA messenger. Yang terakhir ada antikodon. Ini merupakan RNA transfer. Untuk sensei dan antisensei merupakan golongan DNA. Sedangkan kodon dan antikodon merupakan bagian dari RNA. Sekarang kita akan memasangkan sesuai dengan bahasa nitrogennya. Di sini kita mempunyai satu rangkai DNA yang akan kita pasangkan. Ini merupakan adenin, akan berpasangan dengan uracil, uracil akan berpasangan dengan guanin. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya yang akan dijadikan cetakan RNA messenger.
Lanjut, kalau dari mesin C-nya. Nah, di sini adenin pada RNA akan dipasangkan dengan kita akan mulai dari timin, pasangannya adenin, timin sampai setelah kita dapat rantai kodonnya, kita cari rantai antikodonnya. Kita terjemahkan dengan kodonnya. Begitulah proses sintesis protein. Sekian dari saya, terima kasih.